MacBook cepet panas, terus mentang-mentang aluminium gitu bodinya jadi cepet panas. Aduh, ini kalian yang nggak tahu atau pakai yang sembrono sih. MacBook gak selamanya sehat terus. Ada kalanya rusak atau salah perawatan. Terus kalau udah rusak, mau diapain? Dibuang? Beli baru? Atau diservis? Begini kalau kata teknisi. Hai Advisor, ketemu lagi sama Avan di konten kata teknisi. Pernah nggak sih kalian mengalami MacBook Advisor tuh jadi panas banget sampai rasanya bisa masak telur dadar? Atau mungkin kalian pernah dengar mitos kalau MacBook itu gampang banget panas. Nah, kali ini kita bakal bongkar habis mitos itu dan kasih kalian tips-tips gitu biar MacBook kalian tetap adem ayem kayak lagi dikutuk. Yang pertama kita bahas dulu mengapa MacBook bisa panas. Nah, kenapa MacBook bisa panas? Karena dia lagi kerja keras ngolah data atau ngolah kerjaan yang sedang kalian kerjakan. Sama aja kalau kita lagi kayak olahraga, pasti keringetan kan? Nah, MacBook juga gitu. Apalagi kalau lagi ngedit 4K atau bikin aset 3D. Pastinya bikin kipasnya ngebut banget kan? Nah, sebenarnya sama aja kok. Semua laptop kalau digunakan kerja berat, pasti akan terasa panas. Jadi jangan karena MacBook ini menggunakan bodi berbahan aluminium bisa jadi klaim jadi yang gampang panas. Nah, ketidaksesuaian tipe MacBook dengan kebutuhan ketika digunakan juga menjadi alasan utama banyak user yang salah paham kayak, "Alah, beli MacBook yang katanya laptop terbaik tetap aja panas buat ngedit kayak gini." Ya betul sekali. Dia pakai MacBook seri R untuk digunakan editing. Padahal kan udah dikasih pilihan MacBook Air untuk pekerjaan ringan dan MacBook Pro untuk pekerjaan yang lebih advance atau lebih berat. Tapi kenapa begitu ekspektasinya tidak tercapai? Nah, itu jadi nyalahin MacBooknya. Kan di awal bisa aja ketika ingin meminang sebuah device, paling tidak kita pelajari produk knowledge-nya dong. Nggak salah juga kan? Nggak susah juga kan? Nah, yang kedua kita bahas mitos versus fakta. Nah, yang pertama MacBook aluminium jadi cepat panas. Nah, tadi udah kita singgung tuh. MacBook itu ya memang benar aluminium cepat menghantarkan panas, tapi itu justru bikin panasnya lebih cepat terdistribusi. Dan nggak bikin komponen dalam si MacBook ini menjadi overheat. Bayangin aja kalau MacBook kamu terbuat dari plastik, panasnya bakal terperangkap di dalam dan bisa bikin komponen rusak kan? Nah, jadi walaupun MacBook sering dibilang cepat panas karena berbahan aluminium, tapi setidaknya tidak gampang rusak karena tidak ada panas berlebih di titik tertentu. Nah, yang kedua, MacBook Pro 15 atau 16 inch lebih dingin karena bodinya lebih besar. Nah, ukuran bodi memang sangat mempengaruhi sirkulasi udara, tapi itu bukan satu-satunya faktor penentu suhu. Nah, prosesor, GPU, serta jumlah aplikasi yang berjalan juga punya peran penting. Jadi diibaratkan seperti analogi sebelumnya, kalau orang sedang olahraga berat, keringetan yang dihasilkan akan lebih banyak dibanding dengan olahraga ringan kan. Nah, yang ketiga kita akan bahas solusi praktis. Nah, solusi yang pertama itu jangan taruh MacBook di atas kasur atau bantal. Nah, ini mungkin hal kecil yang sering disepelekan para advisors di luar sana ya. Ngerjain tugas di kasur atau nonton film di kasur ya sebenarnya boleh-boleh aja. Tapi setidaknya tetap kasih ada ruang buat bernafas seperti dilapisi dengan papan jalar ketika kita menggunakan itu buat ngerjain tugas ujian dulu atau buku yang diameternya mungkin seukuran dengan MacBook atau papan-papan sejenisnya. Idealnya sih tetap taruh di atas meja yang keras dan rata, yang mana ini bertujuan untuk sirkulasi airflow-nya tetap terjaga dan tidak ada yang menghalangi jalur anginnya. Nah, lalu pastikan ventilasi MacBook nggak ketutup. Jaga kebersihan MacBook dan tempat-tempat di sekitarnya tuh, karena debu-debu atau kotoran-kotoran halus itu bisa masuk ke dalam internal mesin pada bagian kipas dan juga ventilasi MacBook itu sendiri. Bersihkan ventilasi secara rutin dengan kuas kecil atau bisa dengan membuka penutup bodi bawah MacBook untuk mempermudah dalam membersihkan kipas MacBook. Lalu ada software. Banyaknya aplikasi yang berjalan di background bisa membuat MacBook menjadi cepat panas. Nah, gunakan Activity Monitor untuk melihat aplikasi mana yang paling banyak menggunakan sumber daya. Nah, jadi advisor bisa monitoring nih aplikasi apa yang tidak dipakai tapi masih aktif digunakan agar bisa ditutup aja dan membuat kerja MacBook jadi lebih ringan, begitu. Lalu ada pengaturan daya. Atur pengaturan daya di MacBook agar nggak terlalu boros. Kamu bisa mengurangi kecerahan layar, memakai fitur-fitur yang tidak digunakan, atau mengaktifkan mode hemat daya agar penggunaannya jadi lebih efisien. Lalu ada pendingin eksternal. Nah, kalau MacBook Advisor itu masih sering panas, coba gunakan cooling pad. Nah,
cooling pad ini akan ada macam-macam nih modelnya dan pastinya ini dari brand third party. Nah, kalau soal itu kembali ke selera iDevicer masing-masing, lebih prefer ke brand apa dan bentuknya seperti apa. Tapi pastikan pilih cooling pad yang kualitasnya bagus dan punya banyak ventilasi. Lalu ada perangkat lunak tambahan. Nah, ada beberapa aplikasi pihak ketiga yang bisa membantu memantau suhu MacBook dan mengoptimalkan kinerja. Misalnya aplikasi iStat Menus, terus TG Pro, Fanny, Monity, atau bisa juga iStatistika biasanya. Nah, lanjut ke bahasan selanjutnya. Kita melakukan eksperimen kecil di sini untuk tes suhu nih. Jadi kita udah coba untuk mengukur suhu MacBook sebelum dan sesudah ngedit video 4K. Ternyata bedanya agak lumayan jauh ya. Nah, bisa dilihat di kiri itu kita cuma buka Google Chrome simple-simple aja. Dan di kanan kita sedang ngerender video 4K. Nah, bisa dilihat kan untuk perbandingan suhunya itu di seberapa. Nah, jadi eksperimen ini cukup membuktikan kalau tugas yang berat memang bisa bikin MacBook jadi lebih panas. Nah, nggak hanya cuman indikasi aja, tapi ini juga bisa bikin isu-isu atau mitos-mitos kaum mendang-mending di luar sana tuh nggak sering-sering lah komen-komen kayak gitu. Itulah beberapa penjelasan mengenai cara agar MacBook kalian tidak cepat panas. Semoga video ini bermanfaat dan membantu iDevicer untuk menambah referensi untuk merawat sebuah MacBook. Kalau iDevicer ada tips lain, jangan ragu untuk sharing di kolom komentar di bawah ini ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ke channel ini agar iDevicer tahu kalau ada konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Make it simple, make it better. Dadah. Mau ngelanjut kerjaan dulu nih. Aduh. Mana tadi? Sampai MacBook panas tadi ya. Bagian. MacBook kok panas banget.